Berikutnya kita beri kesempatan kepada Om Prof. Rocky Gerung. Dipersilakan Prof. Jangan segan-segan untuk memberikan kuliah-kuliah hebat dan menyegarkannya. Persilakan Prof. Oke, terima kasih Aldi. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Pak Budiman, dan Pak Perdana Menteri Mardhani Alisera. Saya siap dengar, Prof. Saya siap dengar, Prof. Oke. Siap dengar. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang cukup panjang uraian dari Presiden PKS. Dan seharusnya keterangan semacam ini diucapkan oleh semua pemimpin partai politik supaya kita nggak beli kucing dalam karung, apalagi karungnya udah bolong sehingga langsung ketahuan bahwa di dalamnya tuh kucing garong tuh. Jadi crystal clear, jelas apa yang dimaksud. Bahwa PKS dari awal terang-terangan mengatakan kami ingin merekrut kader. Karena itu dibuka sekolah semacam ini. Kami ingin memastikan bahwa paradigm teologis kami adalah Islam. Jelas diucapkan oleh Presiden PKS. Tapi kami ingin agar supaya kontrak sosialnya itu basisnya adalah sesuatu yang bisa diuji secara sosiologis, yaitu keadilan dan kemakmuran. Juga jelas itu. Kita ingin agar supaya seluruh partai politik lakukan hal itu. Tapi banyak partai politik yang saya tahu, yang dipamerkan adalah jumlah suara yang dia peroleh. Bupati kita sekian banyak, calon anggota DPR kita sekian banyak tuh. Iya, tapi isinya apa? Kan itu artinya itu semacam kita lihat showcase gitu. Di toko emas kita lihat itu, oh itu bentuknya cincin bagus, itu kalung bagus. Iya, tapi kita tahu bahwa itu jangan-jangan sepuhan, bukan hal yang asli. Karena tadi Pak Iman katakan, tidak bisa di-touch gitu. Sebagai realitas nggak bisa di-touch. Sesuatu yang ada di dalam showcase, di dalam ruang pamer, hanya bisa dinikmati melalui brosur. Tidak bisa kita kenali isinya itu. Karena di situ ada SPG terangin brosurnya. SPG itu bukan orang yang mengerti. Kalau ada pameran mobil, SPG cuma bisa bilang di mobil ini warnanya sekian, bagus, yang beli udah sekian. Tapi dia nggak bisa nerangin mesinnya itu bekerjanya seperti apa. Nah, Pak Iman tadi menerangkan mesinnya itu. Jadi itu yang saya maksud dengan keterbukaan partai politik. Kalau mau bikin kaderisasi, oke, ketuanya yang ngomong, jangan suruh juru bicaranya yang ngomong. Karena orang ingin berinteraksi langsung dengan crème de la crème dari partai, yaitu presidennya itu. Itu sama seperti memimpin negeri. Karena presidennya nggak tahu idenya, nggak punya ide, maka disuruhlah orang-orang influencer, segala macam, untuk menerangkan. Yang lebih berbahaya, presiden nggak bisa terangkan pada influencer apa idenya, Tuan. Itu bedanya Presiden RI dan Presiden PKS tuh. Saya selalu ingin terang-terangan memberi kritik, memberi pujian, memberi evaluasi. Nah, hari-hari ini ada kecemasan tentang nasib partai politik. Bahwa partai politik itu hanya mampu mengutus kadernya itu, kalau disebut kader, ke badan anggaran, buat ngintip anggaran, buat merencanakan korupsi secara konstitusional. Kan itu yang terjadi. Sehingga seluruh citra partai politik dalam 2 kali pemilu terakhir ini merosot habis-habisan. Kalau kita tanya misalnya, seseorang mengatakan saya dipilih oleh rakyat. Memang secara teknis dia dipilih oleh rakyat. Tetapi si anggota DPR ini nggak bisa terangkan pada saya, yuk keluar uang berapa supaya bisa dipilih oleh rakyat. Itu akuntabilitasnya mesti di situ. Kalau dia keluarin uang 1 miliar untuk 1 dapil, itu artinya dia bukan dipilih oleh rakyat. Dia membeli rakyat. Mesti fair dia bilang, saya membeli rakyat. Bilang aja dia membeli. Berarti dia untuk dapat 1 kursi keluarin 10 miliar. Ya dia beli. Nggak mungkin itu dipilih kan. Itu akal kita mesti begitu. Jadi transparansi adalah hal pertama untuk membuat kita percaya bahwa masa depan Republik ini memang kita andalkan lewat partai politik yang transparan dan mau terang-terangan mengatakan kami ingin merekrut kader, oleh karena itu kami, ini jualan kami ini terbuka.
Jadi saya diundang oleh PKS dalam upaya untuk sebetulnya bukan diundang, saya memang merasa saya harus bicara melalui PKS karena partai-partai lain nggak mungkin saya bicara karena ketertutupan sistem pengkaderan di situ, ketertutupan akses terhadap informasi. Jadi saya nggak bisa baca dokumen partai lain. PKS bilang baca dokumen kami, itu kami buka dokumen itu. Jadi itu satu poin kejujuran di dalam mengaktifkan keadilan dan keterus-terangan di dalam upaya untuk sebetulnya merekrut orang baru gitu. Itu poin yang udah benar tuh. Dan itu memang berhubungan dengan istilah partai. Partai itu tugasnya memang mendidik warga negara supaya paham tentang hak dan kewajiban itu. Jadi kita lupa bahwa fundamen dari zaman Aristoteles, partai didirikan untuk mengirimkan wakilnya yang punya akal ke dalam sistem parlemen pada waktu itu. Nah dulu di dalam tradisi Yunani, partai bahkan menganggap bahwa siapapun yang kita kirim ke DPR, pasti dia bermutu. Karena sistem kaderisasi bermutu. Jadi nggak ada misalnya ini kader nomor 1, nomor 2, enggak. Semua kader itu di-brief dengan pikiran yang sama, yaitu justice dan welfare. Jadi kita ingin agar supaya masyarakat kita makin mengenal partai politik dengan kecintaan yang berbasis pada pengetahuan. Jadi kalau sering dikatakan, Rocky Gerung kok ngomong terus di PKS gitu. Saya bilang, saya mencintai PKS karena PKS mencintai Indonesia. Kan itu silogismenya begitu kan. Kalau PKS tidak mencintai Indonesia, saya nggak akan mencintai Indonesia tuh. Jadi terlihat betul bahwa upaya kita untuk memperbaiki sistem politik terganggu oleh ketiadaan infrastruktur atau kurikulum pendidikan politik. Di PKS menerobos itu dengan membuka sekolah politik. Nah, apa artinya berpolitik? Berpolitik itu cuman didasarkan pada 2 tujuan. Politik adalah peralatan untuk mendistribusikan keadilan. Nggak ada kata lain dari politik selain mendistribusikan keadilan. Saya bisa distribusikan keadilan dengan kasih uang tips pada tukang parkir. Saya bisa distribusikan keadilan dengan memberi beasiswa pada tetangga saya. Tapi itu distribusi yang tidak mungkin meluas. Hanya politik yang mampu membuat distribusi keadilan itu meluas melalui pajak yang ditarik dari diri saya. Jadi sekali lagi, orang hanya boleh berpolitik kalau memang dia ingin mendistribusikan keadilan. Nah, efek makro dari keadilan, agregat dari distribusi keadilan adalah kesejahteraan. Tidak mungkin kita mengukur keadilan itu tanpa ada prinsip bahwa yang memperoleh keadilan dia merasa sejahtera itu. Secara ekonomis, secara harapan, segala macam. Jadi saya kagum pada formulasi PKS bahwa ini partai keadilan sejahtera. Jadi memang partai hanya melakukan itu. Fasilitasnya, ya demokrasi fasilitasnya. Nah, kita ingin agar supaya tema semacam ini ya ditiru aja sama partai lain. Saya ingin agar partai lain tiru aja yang dilakukan oleh PKS itu. Karena mereka mungkin nggak punya kesempatan untuk menyusun kurikulum itu. Jadi sekali lagi, yang ingin kita perlihatkan pada publik, terutama pada milenial, dan saya mendorong milenials untuk ikut kaderisasi PKS. Kalau Anda nggak setuju, nanti belakangan Anda katakan, oh kami nggak setuju dengan alasan ABCD. Tetapi upaya untuk membangun kembali bangsa ini, upaya untuk menghasilkan bagian yang paling bermutu dari bangsa ini adalah mengandalkan potensi millennials, mengandalkan potensi generasi baru. Dan generasi baru hanya bisa diandalkan kalau dia mampu bersaing di dalam pikiran. Pikiran tentang apa? Pikiran tentang keadilan dan kesejahteraan. Nah, briefing malam ini dimaksudkan agar supaya mereka yang ingin terlibat di dalam pembuatan kebijakan publik, pertama-tama dia harus dibekali dengan pengetahuan tentang justice and welfare. Ada banyak teori secara gratis, bahkan kita bisa ambil dari macam-macam sumber. Tetapi keadilan dan kesejahteraan hanya mungkin diucapkan secara politik kalau ada organisasinya. Dan organisasi yang paling efektif adalah partai. Jadi teman-teman millennials, ungkapkan kejengkelan Anda. Pastikan bahwa kejengkelan Anda itu bisa diucapkan dengan argumentasi yang kuat. Di mana tradisi mengucapkan argumentasi yang kuat?
termasuk kejengkelan dan kritik, ya di dalam sekolah. Kita nggak bisa berargumentasi kalau tidak ada kesetaraan di dalam kurikulum. Nah, sekolah selalu adalah tempat untuk berargumentasi. Jadi, sekolah PKS memang dimaksudkan untuk memungkinkan semua orang mengucapkan kegelisahannya tentang masa depan, memberi kritik terhadap keadaan hari ini, berupaya untuk pergi belajar pada sejarah. Itu yang namanya sekolah. Nah, kita kehidupan dan langsung mengatakan ini karena Anies bikin pernyataan PSBB total. Bagaimana logikanya? Dari awal itu tren itu akan terjadi. Jadi investor asing itu hanya sekedar menunggu bahwa oke, Anies lakukan, itu artinya Anies masuk akal. Karena itu kita terima keterangan Anies yang masuk akal. Nah, konsekuensi dari IHSG drop itu ya bukan karena Anies, justru karena investornya berpikir rasional tentang Indonesia. Karena investor asing tahu lebih dahulu bahwa Anies tidak lockdown sebetulnya. Anies lockdown setelah 59 negara melockdown kita tuh. Kan itu yang terjadi. Bukan Anies yang lockdown Indonesia, seluruh negara lockdown kita kok. Padahal, dan itu maksudnya tuh, supaya kita latih kader-kader PKS berpikir semacam itu. Jangan tiba-tiba ada isu lalu dia mau langsung tiba-tiba ke Monas tuh. Anies gila, IHSG itu. Lo IHSG itu permainan internasional. Kita nggak bisa kontrol mekanisme financial market itu dengan birokrasi kita. Karena financial market beroperasi 24 jam per hari. Kalau IHSG di Jakarta tutup, Jepang baru buka. Jepang tutup, New York Stock Exchange baru buka. New York tutup, balik lagi Paris buka 24 jam. Sementara birokrasi, apalagi Menteri Perekonomian, itu bekerjanya cuma 8 jam. Karena birokrasi Indonesia cuma begitu. Jadi dari segi itu kelihatan bahwa kedunguan politik diedarkan hari-hari ini. Dan milenial membaca itu. Jadi sangat betul kalau kita katakan kami mencintai Indonesia. Milenial mencintai Indonesia. PKS mencintai Indonesia. Apa yang dia cintai? Yang dia cintai pertama adalah kemasukakalan kebijakan. Jadi kalau kebijakan masuk akal pasti kita cintai. Kalau kebijakannya mondar-mandir, dibuat oleh orang yang pelangak-pelongo, itu ngapain mencintai kebijakan yang pelangak-pelongo kan? Jadi keterus terangan itu yang mesti kita katakan. Nah, sekali lagi saya menganggap bahwa nanti kita diskusikan bahwa kita ingin agar supaya kader itu betul-betul dihasilkan oleh sekolah partai. Supaya nanti kalau pemilu, si kader ini tahu bahwa dia nanti akan dipilih di dalam kompetisi mewakili partai. Dia merasa aman bahwa dia tidak akan disingkirkan oleh kader tanda petik yang outsource gitu. Kan buat apa udah ikut pendidikan macam-macam, di ujungnya nanti yang dipilih adalah orang yang bawa dompet lebih tebal yang nggak pernah jadi kader. Itu yang terjadi di partai-partai lain. Padahal kita ingin agar supaya partai betul-betul menjadi kawah candra di muka dari kader-kader bangsa yang mencintai Indonesia. Saya perhatikan misalnya, sekarang ada soal bagaimana supaya demokrasi tumbuh secara fundamental, berakar pada konstituen, yaitu melalui keterus-terangan konstituen untuk memilih presiden. Nah, di situ saya berjuang supaya threshold itu dijadikan sebagai fondasi basis penghargaan terhadap pemilihan presiden langsung. Thresholdnya berapa? Ya 51%. Di mana? Ya setelah presiden dipilih oleh rakyat. Karena itu saya berjuang supaya threshold dihilangkan. Karena itu fondasi demokrasi. Threshold dihilangkan adalah fondasi demokrasi. PKS berjuang demi itu, saya akan dukung habis-habisan dan promosikan PKS. Tetapi ada partai lain yang bahkan partai itu pakai nama demokrasi, dia tidak menghendaki threshold itu dihilangkan. Jadi dia membatalkan sendiri demokrasi. Padahal dia pakai nama partai demokrasi bla bla bla. Justru tidak menghendaki threshold dihilangkan. Padahal threshold adalah DNA demokrasi. Karena itu bertentangan di dalam ide kan. Jadi saya ingin selalu mendorong PKS, membantu PKS supaya betul-betul jadi partai kader yang bermutu. Sehingga cahaya demokrasi dihasilkan melalui sekolah cinta Indonesia. Dengan kata lain, selama kita berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia, selama itu kita akan dicintai. Karena menghidupkan kembali rasa cinta pada negeri, itu sebetulnya adalah upaya untuk menanam pahala di akhirat. Sama aja tuh, diterangkan dengan metode apapun,
kebaikan di dunia itu bagi mereka yang menginginkan agar supaya terjadi kemakmuran di dunia, dengan sendirinya batinnya itu dibersihkan. Karena dia berpikir tentang kesejahteraan, kebaikan, keadilan, kebenaran. Batin yang lega itu tidak mungkin ditolak oleh akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot, bro. Salam. Terima kasih, Om Prof Rocky. Suaranya cukup ya tadi ya? Cukup.